Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pradana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2110114011383 dari kelas 08 TPLP 009. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Skom Mkom. Video kali ini akan membahas mengenai prinsip desain dan grafik. Dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, prinsip desain grafis berperan penting untuk menciptakan antarmuka yang efektif, efisien, dan menyenangkan untuk digunakan oleh manusia. Tujuannya untuk mengoptimalkan komunikasi visual antara sistem komputer dan pengguna. Desain grafis itu bukan hanya sekedar estetika, tapi juga alat komunikasi yang membantu pengguna untuk memahami fungsi dan navigasi antar muka dengan cepat. Prinsip desain grafis dalam IMK tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga sangat penting dalam menciptakan pengalaman pengguna untuk user experience yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan dapat membantu pengguna berinteraksi dengan sistem secara efisien tanpa kebingungan dengan perasaan yang puas. Lalu untuk studi kasus pada prinsip desain grafis kali ini, terdapat sebuah startup berteknologi yang meluncurkan aplikasi mobile bernama Scan and Go. Aplikasi ini bertujuan untuk merevolusi pengalaman belanja di supermarket untuk memungkinkan pengguna untuk memindai barang belanja mereka sendiri saat berkeliling toko dan melihat total harga secara real time, lalu membayar langsung melalui aplikasi tanpa perlu antri ke kasir. Tim pengembang telah menghabiskan banyak waktu untuk memastikan fungsionalitas inti berjalan sempurna. Namun tim desain UI UX baru saja bergabung dan diminta untuk menganalisis potensi penerimaan pengguna terhadap aplikasi ini berdasarkan kriteria desain antarmuka. Lalu pada pertanyaan pertama, jika informasi produk untuk nama, harga, dan diskon pada Scan and Go disajikan dengan ukuran font yang kecil, warna kontras rendah, atau tanpa penekanan visual yang jelas, apa dampaknya terhadap pengguna? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dalam konteks aplikasi Scan and Go, pengguna akan bergerak, mereka tidak duduk santai seperti browsing di aplikasi e-commerce, karena mereka akan mendorong troli, membawa barang, dan menycan barang yang mereka inginkan. Jadi terkadang hal ini bisa terburu-buru, jadi akses cepat ke informasi adalah jelas kunci dalam hal ini. Jika font terlalu kecil, pengguna harus mendekatkan ponsel yang mengganggu pengalaman. Warna tidak kontras juga menyebabkan teks sulit terbaca, apalagi di bawah cahaya lampu toko yang terang. Selain itu, tidak adanya penekanan visual seperti bold harga atau warna mencolok untuk diskon seperti informasi penting. Pengguna mungkin tidak sadar dan mengira harga tampilannya yang membingungkan. Dampaknya, pengguna kehilangan percaya terhadap aplikasi karena dapat menampilkan data yang tidak jelas dan tidak akurat. Lalu pada pertanyaan kedua, bagaimana kemampuan personalisasi, misalnya daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk, dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Jadi personalisasi adalah senjata rahasia untuk meningkatkan retensi pengguna. Jadi ketika aplikasi mengenal pengguna, apa yang sering mereka beli, mereka favorit, mereka akan dapat menyajikan pengalaman yang lebih relevan dan efisien. Contohnya, jika terdapat daftar belanja favorit, akan mempercepat proses belanja daripada mencari barang satu persatu. Jadi kita bisa langsung membuka di daftar favorit saja dan menghemat waktu dan mengurangi stres. Lalu jika membeli barang yang sama seperti minggu lalu dengan riwayat, mereka tidak perlu mencari ulang. Jadi ini akan memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Lalu pada pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era Command Line Interface atau CLI menuju Graphical User Interface atau GUI, lalu ke Natural User Interface atau NUI, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor-faktor kunci apa yang mendorong percepatan evolusi ini? Misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, dan inovasi software.
Jadi dari pertanyaan ini kita bisa melihat apa saja faktor yang mendorong perubahan. Kita bisa mulai dari mengenal CLI, di mana di dalam CLI pengguna harus mengetik perintah secara manual seperti mengetik run program atau pindah folder. Ini hanya bisa diakses oleh orang-orang dengan kemampuan teknis tinggi karena harus mengenal komen-komen yang harus dijalankan, yang mana ini tidak ramah untuk pengguna umum. Kemudian datang Graphical User Interface atau GUI, menghadirkan ikon, jendela, tombol, dan mouse. GUI membuat komputer bisa digunakan lebih banyak orang, bahkan untuk anak-anak sekalipun mereka bisa menggunakan. Ini lebih ramah digunakan untuk user. Lalu selanjutnya kita mengenal Natural User Interface atau NUI. Interaksi yang lebih alami seperti gestur, suara, sentuhan, hingga pergerakan wajah. Contohnya menggeser layar smartphone dengan jari atau mengatakan Hey Siri untuk perintah suara atau Hey Google untuk asisten Google. Ini membuat teknologi semakin intuitif dan manusiawi. Lalu apa yang mendorong semua ini bisa terjadi? Pertama, tentu kemajuan dari perangkat keras, prosesor yang lebih cepat, sensor yang lebih akurat, dan layar yang lebih responsif, di mana dalam perkembangan ini mereka dapat membantu mengupdate perubahan-perubahan. Lalu yang kedua, tuntutan pengguna yang menginginkan cara interaksi yang lebih cepat, efisien, dan bebas hambatan. Lalu yang ketiga ada inovasi software, mulai dari desain sistem operasi, AI, sampai algoritma antarmuka adaptif yang memahami perilaku pengguna. Semua ini membentuk lingkungan memungkinkan UI UX menjadi lebih adaptif, lebih inklusif, dan lebih manusiawi. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai pertanyaan tentang prinsip desain grafis dari studi kasus aplikasi mobile bernama ScanGo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.